Saya Andrian Jonathan Arifin dengan NIM 672019-070. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan low-cost homemade wireless device. Sebelumnya, apakah itu wireless device? Wireless device jika dari arti katanya dapat diartikan tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Saat ini, teknologi wireless sudah berkembang sangat pesat. Low-cost homemade wireless device. Low cost berarti murah atau hemat, homemade berarti buatan sendiri, sedangkan wireless device adalah perangkat tanpa kabel. Dapat disimpulkan, low cost homemade wireless device adalah membuat perangkat tanpa kabel dengan rendah biaya. Di sini saya memberikan beberapa contoh perangkat wireless. Yang pertama adalah antena kaleng. Untuk membuatnya, bahan yang dibutuhkan antara lain: 1. Sebuah kaleng yang mempunyai panjang 13,3 cm dan diameter 10 cm, PCMC AA card, PCI WLAN card, Wi-Fi 802,11b atau 802,11g, konektor SMA, kabel koaksial RG58, konektor N-plug, konektor N, baut dan mur, lempengan pipa kuningan yang gulungannya berdiameter 2,5 sampai 4 mm, bisa juga menggunakan kawat tembaga yang diambil dari kabel listrik. Sedangkan alat yang dibutuhkan antara lain gergaji besi atau pisau untuk memotong kaleng yang terlalu panjang, mistar untuk mengukur panjang dan lebar kaleng, lakban untuk merekatkan konektor dengan kabel, tang untuk mengencangkan mur dengan baut, obeng untuk memasang kartu dengan motherboard. Langkah pembuatannya, yang pertama, potong kaleng Anda jika panjangnya masih melebihi 13,3 cm menggunakan gergaji, dan buatkan lubang dengan jarak dari pinggir atau dasar kaleng sekitar 4,4 cm. Yang kedua, ambil soket TNC segel chassis atau end connector yang telah disatukan dengan kawat tembaga, dan masukkan soket TNC segel chassis atau end connector yang telah disatukan dengan kawat tembaga ke lubang kaleng yang telah disiapkan. Yang ketiga, pasang kabel ke plug TNC RG58 CRMPG. Keempat, gabungkan kabel dengan SMA konektor. Yang kelima, pasang konektor SMA dengan ujung konektor WLAN. Lalu contoh selanjutnya yaitu speaker wireless. Untuk membuat speaker wireless, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 2 buah speaker 2 watt, 1 buah amplifier PAM8403 dengan volume kontrol, 1 buah MP3 Bluetooth, 2 buah lithium ion baterai, 1 buah baterai modul TP4056, 1 buah DC step up bus MT3608, 1 buah tombol atau push button, 20 skrup, kabel secukupnya, dan kayu triplek bekas secukupnya. Alat yang dibutuhkan antara lain palu, lem kayu, lem tembak, solder, gergaji, isolasi, dan kertas pasir. Langkah pembuatannya, pertama-tama kita buat dulu box speakernya. Potong triplek bekas dengan ukuran 45 mm x 180 mm dan 45 mm x 100 mm. Setelah itu, rekatkan masing-masing potongan menggunakan lem kayu. Langkah kedua, kita buat bagian depan box speaker dengan kayu triplek ukuran 180 mm x 110 mm. Beri 2 buah lubang dengan diameter sesuai dengan speaker yang Anda gunakan. Jangan lupa beri juga lubang untuk modul Bluetooth dan volume kontrol, serta tombol on-off. Langkah ketiga, silakan buat bagian belakang box speaker menggunakan sisa bahan triplek seperti gambar di bawah ini. Dan jangan lupa semprot menggunakan cat agar terlihat rapi. Selanjutnya adalah memulai proses perakitan komponen yang ada di dalam box speaker. TP4056 terhubung ke baterai dan 2 MT3608. MT3608 diatur 5 volt untuk PAM8403 dan 9 volt untuk Bluetooth kit. Output Bluetooth kit terhubung ke input PAM8403 dan 2 buah speaker terhubung ke PAM8403.
Lalu selanjutnya masukkan semua komponen dan rapikan dalam box menggunakan bantuan lem tembak. Pembuatan speaker wireless pun selesai. Speaker Bluetooth sederhana sudah siap digunakan. Ini merupakan gambar rangkaian speakernya. Ya, selanjutnya adalah wireless device dengan adapter Bluetooth. Yang dimaksud di sini adalah device disambungkan dengan Bluetooth, adapter, lalu selanjutnya komputer akan menangkap sinyal tersebut. Alat dan bahan yang digunakan adalah, karena di sini saya menggunakan printer sebagai contoh, maka hal yang perlu diperhatikan adalah printer USB, pastikan laptop atau komputer kalian memiliki koneksi Bluetooth, dan adapter Bluetooth untuk printer sebagai alat tambahan. Setting printer Bluetooth. Yang pertama, colokkan adapter Bluetooth ke slot USB pada printer. Yang kedua, cek menggunakan handphone atau HP kalian apakah Bluetooth pada printer sudah aktif. Apabila aktif, maka akan terdeteksi oleh Bluetooth HP kalian. Yang ketiga, install driver Bluetooth bawaan dari adapter Bluetooth yang kalian punya. Yang keempat, lakukan proses pairing antara printer dengan laptop atau komputer kalian. Kalian juga bisa melakukan pairing dengan HP apabila file yang ingin dicetak berada di HP. Setelah proses pairing selesai, buka file yang ingin dicetak dan kirim ke printer yang sudah terdeteksi oleh perangkat kalian. Lalu, setting pada komputer. Yang pertama, sambungan ke Wi-Fi, baik untuk laptop atau PC server maupun klien. Pada laptop atau PC server, klik kanan pada koneksi Wi-Fi dan klik Network and Sharing Center. Klik Change Adapter Setting, klik kanan pada Wi-Fi yang sudah tersambung, klik Properties. Klik pilihan Internet Protocol version 4, setelah itu klik opsi Properties. Klik Use the following IP address. Pada IP address isi dengan 192.168.1.1. Saat NetMask isi dengan 255.255.255.0. Klik OK lalu close. Lalu selanjutnya, klik kanan pada printer yang ingin kalian gunakan, lalu pilih Printer Properties. Klik tab Sharing, centang Share this printer, lalu klik Apply dan OK. Pada laptop atau PC klien, klik Windows, klik Device and Printers, kemudian klik Add Printer. Klik Add a Network, Wireless, or Bluetooth printer, lalu tunggu sampai printer terdeteksi. Setelah terdeteksi, klik nama printer dan klik Next, lalu tunggu beberapa saat sampai proses instalasi driver selesai. Klik Next lagi dan Finish. Printer telah tersharing, silakan lakukan tes printer. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari wireless device homemade antara lain tidak membutuhkan instalasi kabel yang panjang, kompatibel hampir dengan berbagai jenis perangkat seperti smartphone dan laptop. Biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan dengan membeli perangkat wireless. Mobilitas tinggi karena dapat digunakan saat beraktivitas, fleksibel dalam penempatan perangkat. Sedangkan kekurangannya, kekuatan sinyal dipengaruhi oleh lingkungan. Perangkat bisa saja tidak stabil, keamanan jaringan, kualitas device kurang baik, tidak mudah dalam membuatnya. Analisa singkat. Low-cost homemade wireless device adalah perangkat yang dibuat sendiri secara individu dengan menggunakan barang-barang tertentu. Tentu saja biaya yang dikeluarkan untuk membuat wireless device tersebut akan lebih murah dibandingkan jika membeli wireless device. Namun, untuk membuatnya tidak semudah dan yang dibayangkan. Dan banyak pertimbangan yang harus dipikirkan seperti keamanan barang, kualitas barang, dan kestabilan barang tersebut. Ya, sekian dan terima kasih. Saya Andrian Jonathan Arifin undur diri. Terima kasih.